Dek, kita kemarin tuh kan sempat ini apa nyinggung ya kalau kita mau ngomongin tentang trauma masa kecil atau apa. Lah ini aku pengen ngasih kamu kasus ya kan. Ada sebuah pernyataan bahwa orang yang mandiri baik laki-laki atau perempuan, orang yang mandiri itu dibentuk oleh luka-luka, kesakitan, penderitaan. Bener gak sih, Dek? Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Seperti apa? Gimana? Bisa nggak kamu jelasin? Contoh gini, ada beberapa orang yang sekarang sukses, tapi masa lalunya tidak. Artinya dari keluarga yang tidak susah, sulit. Ya, dari keluarga yang susah. Ada juga saya banyak temen yang dia yatim. Sebentar, sebelum ke sana aku potong. Bukan sukses ya. Mandiri, independen, tidak bergantung ke orang. Tapi orang sukses kan sudah independen berarti. Ya of course, tapi sukses itu kan kita nggak tahu atau ukurannya gimana. Itulah ukur sukses. Suksesnya yang mana nih gitu. Tapi orang yang independen, yang nggak bergantung, yang bahasa kasarnya nggak mau ngerepotin orang. Kalau dia bisa sendiri, ya nggak sih? Dan dia tough, mentalnya kuat, itu dibentuk oleh kesakitan, luka, penderitaan, kegagalan, atau apalah. Iya. Iya kah? Karena dari kesalahan, dari kegagalan, dari rasa sakit itu, mereka dapat kekuatan. Jadi kalau misal ada hidup biasa-biasa gitu, Pak. Artinya dipermudah, misal. Semuanya mudah dia dapatkan gitu. Mau ini mudah, mau ini mudah. Maka dia nggak mandiri. Jarang orang yang seperti itu bisa mandiri karena sudah terbiasa tidak mandiri. Ada yang melayani, ada yang ngurusin, ada yang sedikit-dikit dia minta bantuan ini, padahal bisa sendiri loh, tapi sedikit-dikit minta bantuan ini. Ronyi, Mbak, istilahnya maturnya itu ronyi. Enggak. Ini aku mengaca ke diriku ya, Dea. Buat saya kalau seandainya aku mengklaim atau menyebut saya sebagai orang yang mandiri, ya itu saya murni karena pola asuh orang tuaku, bukan karena aku sampai inget-inget tuh deh. Jadi ada kan pernyataan kayak gitu. Terus aku inget-inget, aku tuh pernah luka apa ya, pernah menderita apa ya. Kalau masalah finansial, alhamdulillah kan enggak. Terus yang masalah gagal apa atau hancur atau dipatah hatikan berkali-kali itu enggak gitu. Tapi aku tak inget-inget aku pernah terluka apa ya, aku pernah sakit apa ya, kayaknya enggak. Tapi pas aku cari itu murni memang pola asuh orang tuaku. Misalnya ayahku ya, terutama ayahku itu saya dari kecil itu selalu kalau kita ngobrol mesti nanya, menurutmu gimana, pendapatmu gimana, sehingga itu membentuk cara berpikir saya yang sudah mandiri. Oh, menurutku begini. Jadi ayahku itu dulu suka cerita deh. Jadi itu tuh Eros tuh begini. Dia kayak gitu-gitu. Lah, menurutmu dia gimana? Kayak gitu-gitu loh. Nah, akhirnya bentuk. Lah, belum lagi kalau finansial deh. Ayah saya itu waktu aku ke Jakarta, aku nggak mau ngasih kamu uang untuk beli HP karena itu nggak penting. Sehingga aku tuh nyari duit sendiri. Artinya mengajarkan untuk memprioritaskan sesuatu gitu, nggak sih? Iya, kan mandiri itu ya tidak merepotkan orang, tidak membebani orang, tidak bergantung Mbak Novi ke orang. Pernah merasa sakit atau pernah ada di suatu momen yang Mbak Novi salah banget terus sampai di kata-katain atau apa gitu, atau pernah merasa gagal pada satu hal, itu pernah nggak sih, Pak? Iya, tapi itu tidak membentuk saya untuk mandiri ya. Kayak misalnya aku gagal waktu mau masuk ke UI, ya aku coba lagi gitu loh. Apa ya? Mungkin karena nih kayak pola asuh terus pesantren deh. Kan aku masuk pesantren, jadi dibentuk untuk mandiri. Artinya saya tidak setuju dari pernyataan yang mengatakan bahwa seseorang itu mandiri, independen, nggak bergantung itu karena dia terluka dan hancur atau apa. Tapi karena dibentuk oleh pola asuh dan pola sistem belajar.
ayahku misalnya ya selesai nih ayahku aku pondok ya. Mondok itu kan kamu juga mondok. Kan nyuci sendiri. Iya, masak sendiri. Ada masalah selesaiin sendiri. Semuanya serba kita mandiri sehingga ketika sekarang anggaplah Mbak Nov kamu kok mandiri karena memang dibentuk itu tapi bukan karena saya terluka. Karena dibentuk saja, Dek. Ya itu tergantung dari kita, Mbak, dari personelnya sendiri. Ada yang ya dari pola pikirnya, ada yang gini, Mbak. Jadi mereka sulit untuk mandiri. Karena memang sudah terbiasa dari pola asuhnya, sudah terbiasa dimanja atau gini dilarang-larang atau ini. Jadi pola asuh juga berpengaruh. Cuman ada beberapa kasus, misal kayak aku nih sekarang, aku benar-benar berangkat dari rasa sakit itu, Mbak. Sakit apa loh? Dari kesalahan. Jadi dulu aku pernah pengen pas baru lulus SMP MTS dulu. Aku kan pengen mondok tuh, Mbak. Aku pengennya mondok ke ini gitu. Cuman sama bapak itu aku nggak dikasih pondok, Mbak. Karena alasan biaya, maksudnya biaya pondok itu mahal atau gimana gitu. Aku kan mintanya mondok dulu ke ini. Boleh nggak sih nyebut nama pesantren? Sebentar, itu kesakitan ya? Enggak. Iya sakit buat aku karena aku pengen mondok dan nggak dikasih, bayangin loh, Pak. Tapi kan itu realita, Dek. Ayahmu nggak mengizinkan karena dia nggak punya duit. Ya udah itu kan real. Ikan sebetulnya masih ada pilihan-pilihan. Misal dipondokkan ke sini gitu yang lebih murah gitu, dan kalau misal saya rasa tidak sesulit itu juga sih. Keluargaku juga bukan yang dari keluarga yang benar-benar sulit banget itu, enggak sih. Sebelum melangkah ke sana, mungkin kita harus mendefinisikan kesakitan dulu itu apa. Karena bisa jadi mungkin misalnya nih, kamu dipukul nih, sakit. Aku dipukul sama kamu, biasa aja. Nah itu, Mbak. Takutnya definisi sakit tuh apa dulu nih? Kan kayak kamu ya. Aku gak dipondokin padahal pengen mondok, alasannya keuangan. Kan itu fakta dan itu real, ya enggak? Lah aku dulu apa ya yang gak pengen, yang aku akhirnya aku mau ke Mesir. Aku mau ke Mesir tuh habis mondok. Tapi gak diizinkan, akhirnya saya ke Jakarta. Tapi itu ya emang masuk akal, Dek, kenapa saya harus gak ke Mesir? Bukan aku gak ngerasa sakit. Ini posisiku yang gak masuk akal. Iya kan gak punya duit kata ayahmu. Ada. Tapi aku tahu ada. Ya ini memang nggak mau aja mungkin. Karena aku sempat habis itu aku sekolah tuh di luar. Lulus SMA, aku pengen kuliah. Aku dapat beasiswa tuh, Mbak. Sudah capek-capek ngurus, ikut ujian, ikut tes, sama udah dapat beasiswa. Ternyata gagal, nggak jadi kuliah. Dengan alasan itu juga. Alasan yang paling nggak masuk akal itu alasannya gini. Tembeng benak karena selain. Andela cokop, Cong. Lulusan SMA nomor. Iya, karena aku SMK, Pak, jurusan komputer. Katanya dulu di lingkungan itu ya sepantaranku kan masih yang nggak tahu ini. Menurut orang tuaku, aku udah bisa, udah tahu, jadi udah cukup. Lah, maunya bapakku itu aku langsung kerja kayak merantau kemana, bayangannya tuh kayak gitu, Mbak. Akhirnya 1 tahun setelah lulus itu aku putuskan untuk merantau, cari biaya untuk aku kuliah. Jadi aku nganggur tuh 1 tahun. Aku merantau, kerja bangunan. Aku kuliah buat daftar kuliah, buat bayar kuliah, buat beli sepeda motor, dan akhirnya motor itu aku pakai untuk ngojek. Oh, berarti pemanaanmu terhadap kesakitan itu adalah ketika keinginanmu tidak bisa kamu wujudkan. Iya, dan aku yakin seandainya mau bisa, karena aku tahu perekonomian keluargaku dulu itu yang nggak pas menengah ke bawah. Ya, tapi kan pertimbangan bapakmu kenapa ini mungkin kan kamu masih punya adik 2,
Oh nanti buat ini. Enggak, adikku masih kecil. Dan mungkin gini, kalau aku kan ngeliat kamu kan cerita, aku merantau Mbak, aku jadi tukang, jadi ini begini. Kan memang seharusnya begitu. Seharusnya aku kuliah dulu sih. Cuman kamu kepengen kuliah sehingga apa yang kamu lakukan. Jadi gini, aku mau mencoba mendefinisikan rasa sakitmu ya. Kamu tuh maunya A, ya enggak? Terus kamu tuh akhirnya karena nggak bisa jadi ke B, ya enggak sih? Ke B lah, di B ini lu jadi tukang, jadi macam-macam ya kan? Itu kataku bukan karena kamu jadi tukangnya yang jadi sakit, karena kamu nggak bisa memenuhi ini. Iya, karena sehingga kalau kamu misalnya oke deh, aku nggak ke A, aku mau ke B, ini maumu nih. Tapi mau jadi tukang kayak mau jadi apa ya yang parah ya, pekerjaan yang parah, jadi tukang gali sumur kayak atau apalah yang pokoknya yang kuli bangunan tuh iya keras apalagi ya. Panas tuh berat itu. Tapi kalau memang itu keinginanmu kan kamu jadi ini kan jadi nggak sakit ya, nggak terluka. Waktu melakukan itu tidak merasa sakit. Yang sakit adalah ketika seharusnya orang tuaku ngasih pilihan. Seandainya misal, nih aku mau kuliah di A. Orang tuaku dengan alasan tidak ada dana, maka mereka harusnya mengarahkanku kuliah di C yang harganya lebih murah, misal. Ini enggak. Jadi aku mau kuliah ke A. Enggak usah lah, enggak ada biaya ini bla 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 bla. Coba ke C, coba ke B. Enggak. Ya sudah selesai, enggak usah kuliah. Karena udah cukup ilmumu, udah cukup ilmu apa? Aku kan masih kurang, Mbak. Maksudku, aku masih pengen belajar. Aku sampai gini. Anak-anak yang lain, tetangga-tetangga yang lain, mereka sampai biar anaknya mau mondok, mau lanjut sekolah, sampai minta-minta barang-barang itu, beliin sepeda motor, beliin ini, beliin HP, beliin inilah, biar anaknya mau sekolah. Aku bilang ke orang tuaku, nggak usah beliin HP, nggak usah beliin motor, nggak usah beliin apa-apa, yang penting aku kuliah. Iya, artinya rasa sakit kamu itu, jadi definisi sakit menurutmu atau terluka itu adalah ketika kamu tidak bisa mewujudkan apa yang kamu mau. Iya, dan aku tidak diberikan pilihan. Seandainya dikasih pilihan mungkin aku mau saja. Aku tipe orang yang nurut, Mbak, ke orang tua. Itu aku tipe orang yang nurut. Aku nggak pernah bisa melanggar peraturan yang dibuat oleh ibu sama bapak. Itu aku nggak pernah bisa melanggar sampai rokok aja. Aku nggak ngerokok setelah lulus. Artinya setelah aku di Bali kerja baru aku ngerokok, karena dulu ibu ngelarang, jangan rokok sebelum kamu bisa cari uang sendiri. Aku nggak ngelakuin itu, sepatuh itu. Ya. Enggak. Aku jadi akhirnya ngeh gini ya. Orang menganggap itu menjadi sebuah kesakitan kan ketika dia kepengen sesuatu terus dia nggak bisa mewujudkan atau tidak terpenuhi, ya kan? Hanya dianggap sakit. Nah, kita ngomongin masalah proses mandirinya ya, Dea. Makanya kan ada sebuah pernyataan. Nih kita coba menganalisa dulu ya. Ada pernyataan bahwa orang mandiri, orang independen itu berasal dibentuk oleh kesakitan-kesakitan dan terluka. Oke, cukup ya. Pleng. Kamu merasa setuju dengan pernyataan itu karena setuju. Aku juga sakit, Mbak. Sakitmu di mana? Karena saya mau kuliah tapi tidak bisa kuliah. Oke, jadi kamu sakit, ya enggak sih? Kamu sakit dan itu yang akhirnya membuat kamu sekarang independen. Aku harus kerja, aku harus dapetin apa yang aku pengen. Ya kalau aku nggak bisa dapat itu dari orang tuaku, ya maka aku harus cari sendiri jalan, kan kayak gitu. Itu yang ngebentuk akhirnya, Mbak. Aku lagi nginget nih, Dek. Nginget apa ya keinginan. Kalau memang itu definisi ya, sakit itu adalah bukan patah hati, bukan apa ya. Lah. Cuma apa ya keinginan yang ingin saya capai tapi aku nggak ini. Makanya aku nggak tahu, Dek, nggak setuju dengan pernyataan itu karena aku ngerasa sakit apa ya, terluka apa ya. Tapi mandiri itu juga bisa terbentuk karena terdesak sih, Pak. Artinya ketika kita sudah tidak punya pilihan lain gitu loh, kita bisa tuh bersikap, memaksakan diri untuk bersikap. Artinya mandiri itu terbentuk ketika kita
menghadapi jalan buntu misal, akhirnya kita harus mencari plan B. Aku nggak setuju ya Dea. Jadi kataku, saya nih merasa mandiri, independen, satu dari pola asuh orang tuaku, ya. Oke. Terus yang kedua, kataku, kenapa aku mandiri? Karena aku punya pola pikir, cara pandang yang kalau ngerepotin orang atau ngebebani orang itu orang-orang yang kerdil. Ya itu kan gini, jadi Mbak. bukan karena aku terluka, Dek. Tapi kan ada sesuatu yang ngebentuk Mbak Novi sehingga bisa sampai saat ini gitu kan, Mbak. Maksudku gini, ada teman-teman Mbak Novi mungkin, atau ada keluarga Mbak Novi yang mensupport atau ya memberikan pelajaran-pelajaran seperti itu, Mbak, hingga akhirnya membentuk Mbak Novi menjadi seperti itu. Mbak Novi. Novi berarti kan cara berpikir, tapi aku nggak terluka, Dek. Itu ada pada dimana kita meletakkan rasa sakit itu. Mbak Novi mungkin tidak merasa sakit, tapi ketika ada orang lain di posisi Mbak Novi, mungkin di perjalanan itu ada sesuatu yang sakit. Berarti Mbak Novi kan sudah menilai sesuatu itu ya bukan rasa sakit. Aku sekarang kalau dipikir sekarang, aku malah mikir, oh itu bukan rasa sakit, tapi kalau dulu sakit. Lah itu yang akhirnya aku pengen ngomongin tentang trauma masa kecil ya. Kan ada tuh orang-orang tuh, ya aku begini karena aku punya trauma masa kecil. Lah waktu kecilnya kamu gimana? Misalnya dia mengalami kekerasan, dipukul gitu ya sama orang tuanya, sama bapaknya, cedet gitu ya. Kan dia bilangnya, misalnya ada orang, misalnya Eros dia berperilaku yang nggak sepantasnya. Jelek lah. Nah, terus kenapa kamu Eros kayak gini? Karena dia punya trauma masa kecil, pernah dipukul sama bapaknya misalnya dengan keras. Menurutku Ros, aku kenapa nggak setuju dengan istilah trauma masa kecil. Waktu kecil kamu dipukul sama ayahmu, itu kan ada motif, ada alasan. Ada alasan. Misalnya kamu nggak tidur siang, dipukul lah cedet, terus kamu nangis, selesai. Lah kamu akhirnya gede nih kan, gede, punya banyak pengalaman dan pengetahuan dari orang-orang di sekitarmu, ya, bahwa ternyata kekerasan itu tidak baik sehingga kamu mengalami trauma. Jadi kataku, itu trauma masa kecil kayak dibikin-bikin sama pikiran kita sendiri. Kalau itu aku setuju. Ya kan? Lah, makanya sama dengan kayak mandiri. Aku mandiri itu karena kita punya pikiran gitu loh. Bukan karena terluka, hancur, sedih gitu loh. Yang dimaksud ini mungkin gini, Pak. Kalau menurutku ya. Jadi dari kegagalan dari rasa sakit itu, kemudian yang membentuk mental seseorang untuk mandiri. Makanya ada istilah seperti itu, Mbak. Oke. Jadi kalau seseorang yang tidak pernah gagal, tidak pernah merasakan sakit, tak pernah melas, hubungan itu kan tak sempurna, Mbak. Artinya gini, seseorang mandiri pasti mereka sudah mengalami beberapa hal yang sakit. Toh walaupun nih misal kasusnya seperti Mbak Novi yang sampai nyari-nyari itu rasa sakit apa, sebetulnya ada proses di mana Mbak Novi waktu itu merasakan sakit, cuman karena Mbak Novi sudah memikirkan itu bukan rasa sakit, ya berarti itu bukan rasa sakit. Tapi ketika orang lain di posisi Mbak Novi, mungkin itu rasa sakit, Pak. Oke. Jadi bagaimana cara kita menilai rasa sakit itu? Oh iya, aku pernah ngobrol nih sama temanku Dida, dia seorang psikolog gitu. Terus waktu itu aku ngomong sama dia, Dit, aku tuh kayaknya nggak enak deh ketika diundang sama pokoknya sama teman untuk memberikan motivasi ke sekolah-sekolah gitu, Ros, ke anak-anak SMA, ke mahasiswa, motivasi untuk sukses. Terus aku pikir, gimana saya mau memotivasi orang, kita latar belakangnya beda, Dit, kataku. Nah, gitu. Aku kan dari keluarga yang aman-aman aja secara ekonomi, kuliahku. Terus aku memotivasi anak-anak yang anggaplah orang kampung, bapaknya yang ekonominya ini rendah, gitu. Kan gak masuk akal buat saya. Makanya kok kayaknya aku ngerasa bersalah memotivasi orang untuk sukses tapi kita punya latar belakang berbeda. Terus kata temanku gini, Nov, kamu tuh sebenarnya juga ada usahanya. Kamu pikir bikin skripsi itu gampang?
Bikin tesis itu gampang, bikin disertasi itu gampang. Ada prosesnya. Aku inget-inget lagi, oh ya aku waktu disertasi pernah nangis karena susah banget ngejar dosen bimbingan gitu loh, saya. Yang aku sampai pokoknya ya skripsi aku sampai ke Bogor naik motor gitu tuh. Cuma gue pikir itu kan hanya proses. Waktu menjalanin itu ada sesekali Mbak Novi mungkin merasa kesel atau merasa capek, kan iya gitu sih, kan Mbak. Iya. Cuman setelah selesai semua, ya maka lunas. Artinya capek itu, kesel itu, sakit itu kan sudah hilang. Mungkin kita berpikir kesakitan itu adalah sesuatu yang kayaknya hancur kali ya. Bisa jadi, cuman kalau aku pribadi nggak yang gitu, Mbak. Jadi gimana kamu definisi kesakitan kamu tetap ya tidak terwujudnya keinginan kamu itu sakit. Tidak terwujudnya itu sakit. Makanya kalau definisi itu kamu pakai, ke aku enggak. Tapi kalau dalam proses menuju ke sana kayak berjuang, harus ketemu dosen, harus begini, sehingga itu juga proses gitu, juga sakit. Kayak Mbak Novi sekarang melanjutkan travelnya almarhum. Itu kan Mbak Novi butuh belajar lagi, artinya butuh menata lagi, butuh memanage lagi kan seperti itu, Mbak. Artinya butuh perjuangan kan, Mbak. Oke, ini nih yang jadi. Itu. Oke, ini juga jadi catatan. Ya, aku kan masih belum setuju dengan pernyataan terluka dan kesakitan itu. Oke, nih ada 3 nih. Akhirnya aku mikir, 1 pola asuh, ya enggak. Kedua cara berpikir, entah dari pengetahuan, entah dari pengalaman. Ketiga jam terbang, Ros. Aku kan suka jalan. Dulu kuliah, bahkan pondok, aku suka ke rumah-rumah orang, silaturahmi ke luar kota, ya enggak sih? Apalagi kok sekarang backpacker ke luar negeri, di mana di luar negeri itu aku selalu mendapatkan kendala-kendala. Karena keseringan dapat kendala, sehingga itu nggak dianggap sakit. Lah itu. Ya makanya sakit seseorang itu kan beda, Mbak. Artinya gini, sesuatu yang buat Mbak Novi tidak sakit, belum tentu bagi orang lain itu nggak sakit. Bisa jadi buat mereka sakit. Aku pernah gini. Kamu pernah nggak sih patah hati, ditolak, bukan masalah percintaan ya, ditolak, kamu melamar pekerjaan, kamu mau presentasi apa, pernah dimaki-maki, jelek banget nih kerjaan lo atau apa? Enggak. Tapi kamu sakit nggak? Enggak yang sampai dimaki, cuman pernah. Tapi sakit nggak lo? Aku enggak. Berarti kesakitan lo bukan di taraf itu. Iya kan, iya gitu. Berarti kan ada orang yang dia sekali dimaki sama bosnya langsung hancur. Sampai yang stres, sampai yang apa gitu. Aku ada temen yang dia di kesenian juga, Mbak. Karena karyanya ditolak, dia stres loh. Stresnya kayak apa, Ros? Ya stres sampai stres pokoknya. Stres sampai kayak orang gila. Harus di beberapa bulan itu diterapi karena stres. Aku yang bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi misal aku ngajuin apa terus ditolak. Oke, ya udah. Kalau ada itu kan kesempatan lagi mulai lagi. Karena kamu jam terbang kan, maksudnya pengalaman. Kamu udah sering begitu, sehingga ketika pada masanya pas kamu waktunya sakit, kamu nggak sakit. Pas waktu karyamu ditolak, kamu sementara temanmu karena dia nggak pernah mengalami begitu-gitu. Jadi sekali tolak rasa sakit gitu. Mungkin saja Mbak Novi dalam perjalanan selama ini Mbak Novi juga menemukan hal-hal yang seperti itu. Cuman Mbak Novi tidak menganggap itu sebagai sakit. Iya. Tapi kalau bicara masalah trauma masa kecil gitu, Mbak, maka menurutku nggak ada sih. Tidak ada yang benar-benar itu menjadi trauma. Mungkin hanya kebencian pada tubuhnya yang belum selesai, pada dirinya yang belum selesai. Artinya gini. Maksudnya? Waktu kecil dia mengalami sikap, misal dipukul sama orang tuanya gitu. Itu kan tidak, mereka belum tahu, kita belum tahu. Setelah besar nih, setelah dewasa, kita baca buku apa dari cerita-cerita, akhirnya kita pikir tuh, aku dulu dipukul ini. Sakit akhirnya
akhirnya aku anggap itu trauma gitu. Itu kan seakan-akan dibuat-buat. Kecuali beda dengan ini, Mbak. Ada beberapa anak kecil yang mengalami penyiksaan gitu. Kemarin pelecehan. Ada kasus kemarin, jadi anak itu di tangan sama kakinya itu dipatahin tuh sama om sama tantenya. Jadi orang tuanya meninggal, dia tinggal sama om sama tantenya. Oh my god. Kaki sama tangannya ini patah. Oh my gitu, god. Masih kecil sekarang. Nah, ketika dia sudah dewasa nanti, kalau dia tetap belum selesai dengan itu, maka itu akan menganggap trauma masa kecil. Tapi ketika dia sudah itu perlakuan yang buruk bagi saya, tapi kan masih belum tahu, saya belum ngerti apa-apa gitu. Iya, tapi sekali lagi orang yang menganggap dia punya trauma masa kecil itu karena dia punya cara pandang atau cara berpikirnya yang masih membanding-bandingkan dengan orang lain, Ros. Tapi kalau dia sudah mandiri secara berpikir, mungkin juga usia ya. Makanya kalau umur belasan dan 20-an itu masih aku trauma masa kecil, aku trauma karena dia nggak banding-bandingin hidupnya dengan hidup orang lain. Dengan orang lain. Tapi kalau ketika dia sudah sukses, sudah umur mungkin sudah 40, ya kayak aku nggak percaya dengan trauma masa kecil. Nggak ada, karena itu memang begitulah kejadiannya, dan apa yang sekarang saya alami itu kan juga karena didikan atau peristiwa dari masa kecil. Jadi gak ada trauma-trauma, cuma itu dari cara pandang aja. Iya, dari cara pandang. Tapi kadang gini, Mbak, ini kita kaitkan antara trauma masa kecil dan sikap mandiri seseorang yang dibentuk dari rasa sakit itu. Ada kadang yang memang jadi retorika gitu loh, Mbak. Untuk mendramatisir keadaan saja gitu. Tapi kan ada kadang-kadang yang gitu. Mereka ketika sudah mandiri pada posisi sekarang, misal sukses lah, karirnya sukses misal, untuk mendompleng itu, maka akan muncullah kisah-kisah di masa lalunya. Saya pernah seperti ini, saya pernah seperti ini. Itu untuk mengedukasi, menjadi motivasi bagi orang lain itu. Tapi seandainya dilihat, kita bisa melihat secara langsung, sepertinya tidak sedrama yang diceritakan. Cerita itu kan memang kadang lebih mendrama daripada kenyataan, Mbak. Iya, benar. Contoh nih, aku teater. Kalau aku mau cerita dulu, Mbak, sebelum aku masuk teater, waktu eksplorasi disuruh cium ketek temen, ketek panitia sampai yang panitia nggak sikat gigi 1 minggu, disuruh cebur ke comberan. Kalau diceritakan itu kan menjadi sesuatu yang siang-siang disuruh lari, disuruh fisik, lari tanpa alas kaki sampai luka-luka gitu. Itu kan kalau kita bayangkan menjadi sesuatu yang menakutkan, atau menjadi sesuatu yang sakit tadi. Tapi kalau misal aku lihat langsung nih, ya biasa aja. Artinya bisa jadi ketika ada bahasa bahwa seseorang mandiri karena terbentuk dari rasa sakit, bisa jadi karena cerita saja, Mbak. Mendramatisir saja. Contoh lain loh. Jadi ada temanku gini, kenapa Mbak Novi umur segini belum menikah gitu? Ya karena memang saya belum punya alasan untuk menikah gitu. Mbak Novi nggak punya trauma masa kecil apa? Kataku gitu. Karena dari kecil diabaikan. Ya. Diabaikan. Jadi kenapa banyak orang kata orang yang nanya itu ya, entah itu dia psikolog apa enggak, pokoknya dia suka nebak-nebak aja. Kenapa Mbak Novi saya perjelas alurnya ya. Kenapa Mbak Novi belum menikah sampai umur 40? Jawabanku rasional sekali, karena saya belum punya alasan untuk menikah. Mbak Novi nggak punya trauma masa kecil apa? Karena diabaikan. Jadi karena diabaikan, saya dianggapnya takut untuk menikah, takut ditinggalkan.
Oke. Makanya dia, oh saya nggak mau nikah nih karena aku takut ditinggalkan. Karena di masa kecil saya suka diabaikan oleh orang tua. Kemudian itu Sehingga ya kan misalnya diabaikan ya, diabaikan oleh orang tua sehingga saya takut untuk menikah. Bukan takut menikahnya, takut saya ditinggalkan, diabaikan. Takut diabaikan. Tapi aku tuh memahami dulu itu ayah saya dan ibu saya memang benar mengabaikan saya. Tapi ada reasonnya, ada alasannya. Saat itu mbakku lagi sakit, sering-sering sakit. Adikku juga begitu. Tapi aku nggak merasa diabaikan. Oke. Karena aku tahu, oh umiku sama abiku kasihan tuh ngerawat mbak yang step-stepan. Terus udah lahir adikku sakit juga kayak gitu. Jadi tapi aku nggak merasa dia, malah aku seneng bisa main-main, bisa bebas, bisa gitu bebas, bisa main ke tetangga, nggak ditanyain, aku enak dan aku nggak merasa diabaikan. Lah makanya aku bilang, kok bisa Anda berpikir bahwa saya tidak menikah karena punya trauma masa kecil karena diabaikan? Toh waktu kecil saya seneng waktu diabaikan. Sotoy berarti. Lah makanya aku kan heran dengan trauma masa kecil baik kayaknya itu ya. Mungkin gini Pak, yang dibilang misal trauma masa kecil itu bukan sesuatu yang trauma lantas itu bisa menjadi alasan untuk karena tidak seperti ini karena ada trauma itu. Sebetulnya ada mungkin sesuatu yang tidak mengenakan waktu masa kecil. Misal sering dipukul itu tadi. Pelecehan. Pelecehan misal. Pelecehan seksual. Cuman waktu kecil, masa anak kecil itu sudah ngerti gitu kan. Walau diem misal, itu kan karena dia nggak tahu mau dia apa-apain kan, karena nggak tahu. Iya. Kalau itu memang menjadi trauma, dianggap trauma masa kecil. Kalau memang benar-benar itu trauma ya, harusnya dia nggak akan mau menikah misalnya. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan. Kan ia tidak mau menikah mungkin karena memang tidak mau menikah. Gitu. Iya kita seharusnya tuh ngobrol sama orang yang mengalami ya Ros, karena kan kita juga nggak tahu nih. Kalau kita berdua kan nggak percaya dengan trauma masa kecil ya, karena menurut kita itu tergantung dalam pola pikir. Semakin banyak kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, ya jadi kayak gitu. Banyak informasi yang sekarang aksesnya sangat mudah. Karena kan mungkin misalnya ada teman kita yang misalnya mengalami pelecehan. Ya, aku aja pernah tuh dilecehkan secara seksual sama tetanggaku, tapi aku baru tahu setelah saya kuliah. Oh, itu pelecehan ya gitu loh. Nah, tapi udah karena mungkin sudah agak jauh, mungkin seandainya aku menyadari itu masih masa SMP SMA kali ya. Mungkin aku agak drama. Wah, aku trauma, aku merasa dilecehkan mungkin gitu. Tapi ya aku nggak ngerti, tapi yang jelas kita memang tidak bisa mengukur orang pakai ukuran kita. Ada yang bisa, ada yang memang masih mengingat kejadian-kejadian buruk itu memang Mbak. Memang ada orang-orang yang masih, dulu aku pernah digini ini sama dia. Akhirnya sampai sekarang ya mungkin dia ngerasa ilfil atau ngerasa takut atau gimana buat ketemu orang itu gitu. Iya. Ada yang memang yang seperti itu. Gitu. Iya. Ya itu kalau memang dibilang trauma masa kecil ya mungkin bener trauma masa kecil gitu. Cuman bisa jadi. Cuman kalau aku pribadi sesuatu yang terjadi di masa lalu dan walaupun dulu itu membuat aku takut, membuat aku sakit atau bagaimana gitu. Kalau sekarang sudah oke lah itu dulu. Iya, dan nggak akan terulang, nggak akan diperbaiki. Iya. Artinya kataku yang perlu kita ubah adalah cara pandangmu aja. Sekarang udah sekarang. Cara pandangmu, misalnya anggaplah kita mengalami kekerasan ya Ros ya, kita mengalami pelecehan, kita mengalami apapun lah, broken home, ya enggak, broken home atau kemiskinan yang luar biasa, kegagalan yang luar biasa misalnya atau sakit, ya. Tapi pas kita udah gede gitu ya yang kita ubah bukan yang kita perbaiki adalah cara pandang kita, cara pandang dan cara pandang itu dibentuk sama literasi, pengetahuan, pengalaman. Ya, betul, pengalaman. Kalau nggak mengalami sendiri minimal pengalaman orang lain, gitu aja sih. Jadi makanya banyak yang kasus-kasus misal ada sekarang hidupnya berantakan gitu atau apa gitu terus dengan alasan
broken home, lantas itu dijadikan tameng atau alasan kenapa dia seperti ini sekarang, menurutku itu yang salah. Harusnya dia mencari pilihan. Kita kan ada pilihan nih. Kita mau lanjut atau kita masih terus di sini nih. Kita mau memperbaiki diri kita dengan cara apa? Kita itu punya pilihan. Dan yang tahu pilihan yang terbaik itu adalah ya diri kita sendiri. Artinya Ros, orang yang saat ini menggunakan alasan trauma masa kecil, ya kan? Adalah orang yang tidak gimana Ros? Dia belum selesai. Artinya dia masih belum selesai dengan tubuhnya. Mereka masih belum bisa punya pilihan gitu loh, Pak. Iya ya. Jadi ketika misalnya dia gagal, terus kenapa lo gagal? Karena aku punya trauma masa kecil misalnya. Ya harusnya ada plan B. Harusnya ada pilihan. Enggak. Dia karena nggak mau sukses aja, makanya jadi alasan trauma masa kecil tuh kayak jadi tameng gitu loh, kayak jadi apa istilahnya, tumbal. Jadi itu yang akan menjadi alasan terus menerus. Karena aku punya trauma masa kecil, atau karena aku dari keluarga broken home, makanya aku seperti itu. Loh, banyak, bukan hanya satu orang. Banyak orang broken home malah sukses. Iya, makanya itu yang kemudian seburuk apapun masa lalu kita, sesakit apapun kita, sekarang kita punya pilihan untuk menentukan diri kita sekarang dan nanti untuk bagaimana kita punya pilihan. I get it. Jadi artinya ketika misalnya kamu gagal, hancur, terluka, dan kamu menggunakan alasan karena ada trauma masa kecil, buat saya itu bullshit. Karena kamu nggak mau maju aja. Kamu nggak memperbaiki. Bener. Ya nggak sih? Oke. Selesai. Dan itu poinnya. Dah.